Halo teman-teman, selamat datang di penjelasan Unguided Modul 2 tipe B. Jadi untuk penjelasan kali ini saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari Unguided Modul 2. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama kita akan menampilkan nomor satu ini kita akan menampilkan ID departemen, departemen name, gaji dari manajernya ini yang mengepalai departemen tersebut. Nah, data yang ditampilkan itu harus urut sesuai abjad ya dari A sampai Z berdasarkan departemen name-nya. Yang berdasarkan departemen name-nya. Jadi sebelumnya saya sudah buat ini ya. Oke, langsung aja kita kopas ke sini. Oke, seperti ini. Jadi cara bacanya adalah select departemen ID, kemudian departemen name, diganti menjadi departemen underscore NPM ini ya. Kemudian salary, kemudian untuk gabungan dari manager name-nya ini ada first name dan last name. Kita gabungkan dulu dari tabel employee, kemudian kita hubungkan dengan tabel departemen. Nah, untuk menghubungkan employee dan departemen ini ada menggunakan kata kuncinya yaitu ID-nya ya, dari employee atau manajernya. Nah, kemudian kita urutkan secara ascending dari A sampai Z, itu berdasarkan departemen name-nya, gitu. Dan maka tertampillah seperti ini. Jadi yang menjadi patokan itu bukan salary, bukan manager name, bukan departemen ID-nya, tetapi melainkan departemen name-nya itu yang awal doang. A ini ya, sampai bawah sampai S. Oke, lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 ini diminta untuk menampilkan manager name, salary, dan street address yang sesuai dengan lokasi tempat kerjanya. Nah, data yang ditampilkan ini adalah nama depan yang huruf ketiganya ini mengandung huruf vokal. Gitu. Jadi ini sudah saya buatkan juga. Cara bacanya itu biasa first name, select first name, last name ini digabung, kemudian diubah menjadi manager name ini, kemudian salary, terus ada street address, diubah menjadi street address underscore npm. Nah, kita gabungkan ini urut ya. Mulai dari employee, department, location, countries, dan region. Ini ada arah-arahnya, jadi teman-teman bisa perhatikan. Oke, lanjut. Kita yang pertama menghubungkan dari employee ke departemen menggunakan departemen ID. Kemudian dari sudah sampai di departemen, kita hubungkan lagi ke location menggunakan location ID. Nah, setelah dihubungkan semua, kita akan memberikan kondisi di mana sesuai tadi yang di soal itu, huruf ketiga dari first name-nya itu mengandung huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Jadi, where first name like, karena ini adalah abjad yang ketiga, jadi underscore-nya ada 2, kemudian diikuti huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, kemudian ada persen di belakang, karena kita mintanya adalah tiga huruf dari depan. Beda nanti kalau 3 huruf dari belakang, persennya ditaruh di depan. Gitu. Kemudian juga bisa menggunakan substring ya, tinggal ditulis saja substring dalam kurung 1,3, kemudian A, I, U, E, O itu juga bisa. Oke, kita langsung copy saja ke sini, ke SQL. Nah, ini ya. Jadi, tadi penjelasannya sudah saya jelaskan. Yang penting adalah kondisinya, yaitu first name-nya harus mengandung A, I, U, E, O. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini diminta untuk menampilkan nama lengkap gabungan dari first name dan last name, sama kayak tadi ini. Terus kemudian jabatan atau job title, dan total lama hari mereka bekerja dari hari pertama sampai dengan tanggal ini. Kemudian data yang ditampilkan adalah data employees yang jabatannya adalah accountant. Jadi nanti yang jabatannya sebagai accountant ini masuk ke dalam kondisi, yaitu where. Oke, saya sudah buat. Jadi seperti ini, first name dan last name-nya sama ya. Kita gabungkan dulu. Kemudian kita ganti menjadi name underscore npm. Kemudian kita ambil job title. Kemudian ini sysdate. Sysdate ini tujuannya untuk mengambil tanggal yang teman-teman sudah buat
sesuai dengan yang diminta pada soal. Kemudian dikurangin to date ini adalah tanggal yang hari pertama mereka bekerja. Ini harus diberikan kondisi juga di DMMYY supaya tidak tertukar antara bulan, tanggal, dan tahunnya. Kemudian setelah selesai melakukan operasi ini, diubah menjadi days_npm sesuai dengan peraturan soal. Dan ini saya menggabungkan menggunakan natural join. Jadi from employees natural join jobs. Nah, karena tadi data yang diminta untuk ditampilkan adalah sebagai accountant, jadi dimasukkan dalam kondisi where, yaitu where job title-nya accountant. Oke, kita coba ke Notepad. Ke SQL. Nah, seperti ini ya. Jadi yang dikeluar adalah semuanya adalah accountant karena kondisi where-nya adalah accountant. Oke, lanjut ke nomor 4. Jadi nomor 4 diminta untuk menampilkan nama lengkap, department name, nomor handphone, dan region name. Data yang ditampilkan adalah data employee yang region-nya dari Eropa. Jadi sebenarnya sama ya, nama lengkapnya itu. Nah ini, nama lengkapnya itu adalah gabungan dari first name dan last name, kemudian diubah menjadi name, underscore npm ini, kemudian kita select lagi department name, phone number, region name. Nah setelah kita selesai select ini, kita akan gabungkan field-field ini dari setiap tabel ini. Sesuai urutannya tadi, kalau lihat dari ERD, mulai dari employee dulu ya. Employee ke departemen itu dihubungkan dengan departemen ID, kemudian dari departemen ke location menggunakan location ID, dari location ke countries menggunakan country ID, dan seterusnya. Oh ya, kelupaan. Nah, yang di garis bawah ini adalah merupakan primary key dari tabel-tabelnya. Jadi contohnya employees ini, tabel employees ini, primary key-nya adalah employee ID. Kemudian departemen ID, dan seterusnya. Kalau teman-teman masih bingung kenapa primary key-nya ini, teman-teman bisa pelajari teori yang minggu lalu. Oke, lanjut. Oke, jadi kita hubungkan dari employee dulu ke departemen menggunakan departemen ID. Ini saya menggunakan onClose ya. Kemudian setelah sampai tabel department, kita hubungkan ke location menggunakan location ID. Dari location kita hubungkan ke countries, kita menggunakan country ID. Dan terakhir kita dari country menuju ke region, itu menggunakan region ID. Nah, karena data yang diminta ditampilkan tuh region name-nya hanya Eropa saja, jadi menggunakan where region name-nya adalah Eropa. Itu. Kita coba ke SQL. Ya, seperti ini ya. Jadi, data-data yang ditampilkan adalah region name yang ada di Eropa saja, karena kita menggunakan kondisi where. Dan untuk menghubungkan ini semua, ini menggunakan urutan tadi sesuai dengan ERD ya. Jadi fungsinya ERD itu untuk melihat kondisi tabelnya ada di mana, dan dihubungkannya menggunakan foreign yang apa. Oke, lanjut ke soal terakhir, teman-teman. Kita akan masuk ke nomor 5, yaitu untuk menampilkan nama lengkap, itu gabungan dari first name dan last name, pekerjaan atau job title, dan gaji. Kemudian data yang ditampilkan adalah data yang memiliki gaji di atas 11.000, dan gajinya ini harus diurutkan dari terkecil ke terbesar. Ini ada hintnya menggunakan order by. Oke, jadi ini adalah first name dan last name, digabungkan menjadi name, kemudian job title, kemudian salary menjadi gaji. Nah, ini dihubungkan dengan dari employees ke jobs menggunakan job ID. Ini bisa langsung ya, jadi nggak perlu muter-muter, karena di ERD-nya seperti ini. Employee ke jobs ini juga ada. Tidak perlu muter-muter lewat job history, kemudian baru masuk job itu nggak perlu, bisa aja langsung ke jobs-nya menggunakan job ID. Oke, lanjut. Dari employees ke jobs menggunakan job ID. Nah, kemudian where-nya ini karena kita minta adalah lebih dari 11.000, maka menggunakan where minimal salary-nya adalah 11.000. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil terbesar menggunakan order by. Order by-nya adalah salary. Oke, kita coba ke SQL. Nah, seperti ini ya. Jadi, datanya adalah hanya 3 sesuai dengan soal.
Oke, gitu saja penjelasan mengenai Unguided Modul 2. Semoga dapat membantu dan memberikan pencerahan buat teman-teman untuk modul ini. Oke, kemudian untuk query-query yang sudah saya buat ini akan saya drop juga di situs kuliah, jadi bisa membantu teman-teman dalam belajar. Oke, terima kasih.